berbisnis itu ya, tetapi kan punya pikiran untuk kebutuhan kami. Dengan berani sekali kami bawa kekurangan kami untuk ke sini, karena memang yang seperti yang tadi Ibu Marcelina jelaskan itu memang tidak layak semua, tidak layak untuk menjadi produk. Nah, dari sini bahwa berulang kali kami dilatih dengan materi untuk bagaimana proses selanjutnya, tetapi ini dampak besar bahwa materi ini tidak gampang untuk kami lakukan secara langsung, tetapi bagaimana dengan ke-12 desa, usulan konkret kami, bagaimana kita lihat ini dengan tidak muncul dengan berbagai macam produk, tetapi dengan satu desa dia membuat satu produk yang memang itu bisa unggul dan bisa diterima oleh pasar. Itu yang kami, dan seperti kemasan itu memang kami setelah dilatih dan kami pulang itu memang bukan apa, tetapi kalau misalnya kami dari WE kan cari kemasan sampai di Soe dan di Kupang itu rumit. Nah, usulan kami ini bagaimana kelompok-kelompok ini dilatih langsung dengan bagaimana menggunakan alat yang terbaik dan sesuai dengan keinginan pasar. Itu usulan kami yang pertama. Dan yang berikut, tadi kita ngomong bahwa ada di kabupaten juga ada yang di pasar. Kami kira hanya ada di provinsi. Nah, itu memang kami tidak merasa bahwa pemerintah ini tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kita bersyukur bahwa ini mungkin jalan Tuhan. Jadi usulan kami seperti itu. Nora, saya dari kelompok kasih Desa Tunpu. Pertanyaan saya serupa dengan Ibu. Kami baru belajar tentang produk-produk, tapi kami ingin untuk bagaimana cara kemasan yang bagus, izinnya, dan kami ingin juga seperti kami membuat tas, itu kami otodidak. Jadi kami minta supaya kami bisa dilatih supaya lebih terampil dan bagus, bisa hasil kami bisa dipasarkan. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Nora, terima kasih. Ini juga minta untuk Dekranasda bisa latih langsung ya terkait dengan kualitas dan izin. Ya. Di sini juga masih ada narasumber kita yang pertama terkait dengan operasi dan UMKM-nya, Mama. Jika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana membangun perizinan kelompok usahanya, mungkin ini adalah kelompok-kelompok baru, bisa juga ditanyakan. Orang ketiga tadi, maaf saya di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Adriana Menkono, asal kelompok wanita tari cendana Kevin Menango Besi. Pertanyaan saya yang pertama mungkin menyangkut Dekranasda, dan ini mungkin sedikit informasi. Kalau kami di TTU memang ada Dekranasda, tapi untuk sementara mereka masih fokus ke remaja putri. Nah, itu tujuannya untuk anak-anak yang sementara sekolah SMA, kebetulan baru ada COVID, mereka diundang oleh Ibu Bupati, langsung mereka tentunya di rumah jabatan. Nah, untuk yang sekarang lagi rekrut remaja putri yang putus SMA atau SMP, yang tidak melanjutkan sekolah atau tidak mampu. Nah, yang berikut untuk yang UMKM tadi, yang dari koperasi, bulan Mei kalau tidak salah kami kegiatannya di Kristal.
dan sudah disampaikan untuk kredit itu. Dan saya sendiri waktu 2 tahun lalu kalau tidak salah ikut kegiatannya di Hotel Ariaster F Manado dan punya sertifikat itu. Dan setelah disuruh untuk bawa sertifikat itu ke bank NTT, disampaikan begini, memang ibu sudah bawa proposal ini, tapi kami belum punya atau kami tidak ada perintah untuk mencairkan bantuan ke anggota atau perorangan yang memperoleh sertifikat itu. Pertanyaan saya, apakah kami yang untuk perorangan yang masuk jadi kur, kan kita kan kreditnya di kur, tidak bisa ambilnya perorangan melalui yang membawa sertifikat itu ke bank NTT? Apakah bisa atau tidak? Atau mungkin karena tidak dilayani karena kreditnya robel? Yang berikut untuk informasi yang tadi 2 juta, kalau 2.400.000 di sana kami ada, tapi tidak semua orang yang masuk itu dia masuknya di mingguan, yang biasanya ambil kredit koperasi mingguan yang PNS itu, yang dia punya hak untuk ambil yang 2.400.000. Untuk yang 7 juta tidak ada informasi. Itu kalau kami di STTU begitu. Yang berikutnya, yang tadi kredit merdeka itu. Karena waktu saya sampaikan di sana mereka tidak tahu yang namanya kredit merdeka, karena tidak ada informasi untuk mereka. Dan yang berikut, untuk kredit merdeka ini, apakah kami buat proposalnya perorangan bawa SK itu atau ini proposal ini berdasarkan kelompok atau perorangan juga bisa. Yang berikut lagi, kelompok kami bergerak di bidang tenun. Tenunnya kan banyak, saudara, tenun sotis. Kalau kami di sana kan bukan tenun ikat, tapi kalau di TTU ada 2 kelompok, yang WNK BI tenun ikat. Kalau kami di Mobesi itu tenun sotis dan buna. Kami yang kemarin bawa kan tidak bawa buna karena yang anggota kelompok yang punya barang itu kebetulan ada kedukaan dia akan buat, jadi beliau tidak ada, kami tidak bawa produknya itu. Jadi apakah melalui Dekranasda kami bisa buatkan proposalnya dari kelompok untuk sampaikan ke Dekranasda untuk membantu kami atau bagaimana? Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya melakukan. Mama Adriana dari Eva Manado. Ada banyak terkait dengan koperasi itu sendiri dan juga terkait dengan bantuan benangnya dari sini. Ya, Mama bantu juga. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Magdalena Kolo dari Kabupaten TTU Desa Kuane. Magdalena Kolo dari Desa Kuane. Silakan nama. Yang dari pertanyaan untuk saya dari tenun ikat. Di desa kami tenun ikat. Bagaimana cara untuk dilakukan pemasaran karena tenun di desa kami banyak produk, tapi untuk pemasaran susah. Terima kasih. Oke, Mama remaja itu menenun, tapi bagaimana nih pemasarannya yang baik dengan kualitas yang terjaga? Orang terakhir, orang kelima tadi. Nama saya Mama Marcelina Boimau dari Desa Oesena, kelompok tenun Ainan Fe. Yang pertama kepada narasumber yang pertama Bapak Mandala. Ya, menyangkut dengan bantuan UKM ini Bapak. Dalam kesempatan ini kami baru tahu
bantuan UKM itu yang 7 juta dari koperasi. Dan kami meminta dalam kesempatan ini tolong fasilitasi kami, ada seberapa mama yang ada supaya kami bisa mendapat itu. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan dari Ibu Marcelina ini. Yang kedua, dalam kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih karena ada bantuan dari Ibu Gu, dan bantuan itu kami terima pada hari Sabtu di rumah jabatan Bupati di Oilemasi, yaitu 1 set alat tenun dan juga ada benang-benang. Dan bukan hanya terima saja itu bantuan, tapi ada PR. Kabupaten mana? Kabupaten Kupang. Ada 6 desa yang dapat, kami sangat berterima kasih, termasuk desa Oesena juga disebut. Ada PR yang kami harus lakukan. Dari benang yang kami terima, kami harus membuat produk 1 atau 2, 3 potong dan harus diberikan ke Dekranasda. Dan bukan hanya diberikan saja ke sana, tapi nanti ada semacam penelitian apakah tenun kami yang dari Oesena ini dia bisa masuk pasar atau tidak. Ya, yang berikut dengan kembali lagi ke yang narasumber yang pertama, UKM yang tadi 2.400.000. Kalau di desa Oesena itu hampir semua mama sudah dapat. Iya, hampir semua mama sudah dapat. Ada yang tahap pertama dan ada sekarang yang tahap kedua lagi sudah dapat 1.200.000. Dan yang berikut ada bantuan dampak seroja untuk kelompok tenun. Waktu itu kami dapat satu orang itu 600.000, dan saya sebagai ketua saya langsung potong 200.000 itu untuk beli benang dan obat sebagai modal dasar dalam kelompok. Yang sisanya 400.000 itu dikembalikan ke mama penenun. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kira 5 orang, tapi pertanyaannya sekitar 15. Terima kasih. Mama semua yang saya hormati. Yang pertama soal Mas Triana Polo ya, soal tadi sertifikat apa yang mau bawa ke Bank Indonesia? Sertifikat pelatihan ISO izin usaha. Begini. Kredit merdeka yang 5 juta tanpa bunga yang dikucurkan oleh Bank NTT itu persyaratannya pihak bank yang ajukan kepada kita yang sebagai kreditor, ya, sebagai orang yang mau kredit. Tetapi skema 5 juta itu bunganya 0%. Hanya nanti di situ mereka atur pengembaliannya, misalnya 6 bulan, atau mama bisa pinjam dapat 5 juta itu mama kembalikan misalnya 12 bulan. Nah itu tiap bulan itu berapa? Tapi itu bunganya 0%. Nanti ikuti persyaratan yang mereka sampaikan, mama. Saya tidak hafal karena itu persyaratan teknis oleh pihak perbankan. Tetapi itu tidak ada istilah ditolak atau mereka belum dapat instruksi. Itu di Bank NTT mana, mama, yang mereka bilang belum dapat instruksi? Di Bank NTT bukan. Di Keva. Wah, itu tidak mungkin itu pegawai banknya yang bayar berat itu. Iya, karena itu saya bukan ini bukan berita ngomong kosong. Saya bicara kita itu ada di kebijakannya itu memang itu resmi yang disampaikan oleh Bank NTT pusat.
Coba Mama datangi di Bank NTT di Kota Keva, ya, di sana memang ada kredit merdeka 5 juta itu bukan cerita apa itu benar itu. Kalau tidak, untuk menguji ini nanti kalau Mama ada waktu setelah kegiatan ini, Mama datang di Bank NTT yang ada di jalan apa itu ya? Persyaratannya juga kalau menurut saya tidak rumit-rumit amat itu kok. Sebelum saya lanjut dulu, saya mau tanya. Coba buka di slide yang keberapa di bagian tengah tentang prosedur perizinan. Jadi begini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha sekarang ini selain KTP, kartu keluarga, itu juga izin usaha. Itu syarat yang paling dominan itu sebenarnya. Nah, cara urus izinnya gampang. Coba buka di slide di bagian tengah di materi saya tadi. Jadi karena waktu terbatas ini saya tidak akan tapi sedapat mungkin Mama tolong urus ini perizinan ya. NIB. Itu bisa lewat HP kok caranya itu. Nanti keluar tuh dia punya izinnya itu. OSS itu. Sertifikat itu kan? Ya. Tapi kenapa mereka tidak mau kasih ya? Terus. Lagi. Nah, ini persyaratannya. Lalu buka di sini di situs OSS ini. Apakah besok? Atau alternatif kedua, Mama datang di kantor PRUD di Jalan Kelapa, di depan kantor pos. Nomor telepon. Ada apa kontak? Saya paling apa? Orang pintar minum tolak angin, tapi orang cerdas harus mencari solusi terhadap masalah. Begitu. 08123 tidak 74 kali 77777 4 kali ya 800 ketik di situ aman sah. Besok di sini kita sempat juga tidak apa-apa. Mama datang di kantor dinas koperasi Kabupaten TCS, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU. Daftarkan Mama punya usaha di sana, lalu minta dibuatkan NIB. Mereka pasti bisa bantu. Karena itu sama yang saya sampaikan di sini usaha juga ada. Ya Mama ya, Mama Sri. Jadi soal tadi bantuan 5 juta 0% bunga itu mereka itu benar tuh ada tuh ada kredit itu bukan jadi terlalu kosong itu. Perorangan Mama bisa untuk perorangan, bisa untuk kelompok, boleh. Memang di Mama Desa, Mama sebagai desa sudah dapat BPUM 2,4 dan 1,2. Hampir satu desa itu semua dapat. Berarti informasinya bagus. Karena kalau ada yang belum dapat, itu hanya karena tidak sampai informasinya. Tanpa batas jumlah orang itu mau berapa sekarang? Coba ke slide sebelum ini. Jadi ini 2,34%. Tadi keadaan data ini sudah 2,38. Tadi ini data berkembang terus ini. Ini yang baru tersalur di NTT. Kalau satu Indonesia ini, ya ini 97. Jadi ini tidak dibatasi. Uang ini dalam jumlah sangat banyak. Hanya karena ini dari tahun ini orang kurang dari 1,2 karena pakai untuk COVID. Tapi jumlah orang penerima bantuan itu tidak dibatasi. Nah sekarang persoalannya di apa? Di kabupaten, dinas kabupaten kotanya sejauh mana mereka mensosialisasikan ini sampai ke desa-desa. Buktinya kan mampu desa tadi semua orang tahu. Tapi kan ada yang tidak tahu. Kota, dinas koperasi kabupaten kota, kalau ada yang mau datang ke sana kasih tahu, saya mau daftar untuk menerima bantuan usaha BPUM. Itu dari kasih tahu, bilang dari Pak Adi Mandala.
dari Dinas Koperasi Provinsi yang suruh syarat. Syaratnya hanya KTP, kartu keluarga sama apa lagi? NPWP tadi. Ya, itu. Ya, izin usaha. Oke ya, itu dia punya jalan keluar. Yang 7 juta itu, Mama, 7 juta itu. Kalau 7 juta itu dan BPOM itu kalau ada di saya sekarang di provinsi, hari ini juga saya daftar ke nomor 6, hari ini juga. Tapi itu harus usul dari kabupaten, memang aturannya mesti begitu. Saya bertugas itu verifikasi. Dan donor oleh kabupaten, cepat itu kasih tahu masyarakat dong. Cuma kalau mereka di sana tidak sono, ya jadinya seperti ini sebenarnya. Ya, saya tidak termasuk apa-apa, tapi kalau di bawah memang mereka tidur sore, ya memang masyarakat tidak tahu. Jadi 7 juta itu namanya bantuan wirausaha. Coba dicatat itu. Persyaratnya sama itu. KTP, kartu keluarga, jenis usahanya, NIB-nya, sertifikat usaha, NIB. Jenis usaha misalnya, Muhammad usahanya apa? Kios kok, UKM tenun kok, itu 7 juta. Itu juga tanpa batas, sebanyak-banyaknya. Cuma kalau orang kabupaten kalau tidak usul nomor nama, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya di situ. Saya menyurati mereka itu hampir setiap bulan saya menyurati mereka. Itu 7 juta. Coba-coba dikomunikasikan lagi dengan dinas kabupaten, dinas koperasi kabupaten, Kabupaten Kupang, mau di Kabupaten Kupang, di BTS, di TU, di Malaka, di Piren dan lain-lain. Ya, komunikasi dengan dinas yang bersangkutan, jangan kayak Perindak. Itu ada di dinas koperasi. Ya, Dinas kabupaten. Ya, Mama jangan salah masuk kantor. Kalau Mama salah masuk kantor, atau bilang di situ saya tahu itu, maka Mama pulang percuma, bayar mau percuma. Mama telepon beta. So tim nomor kan? Nah, sampai di kantor itu, Mama mau nempel ke situ dong. Nah, ini Pak Menang, bicara Pak Menang, saya mau nempel. Kalau Mama sudah paksa, saya paksa. Oke, Mama Adriana Kono dan Mama Marcelina yang tahu tentang Dekranasda, walaupun tahu hanya tentang bantuan. Saya jadi agak sedikit, ternyata ada yang tahu juga. Jadi saya dulu di Mama Marcelina dengan Mama Adriana Kono, betul. Jadi tenun yang dibantu dengan benang yang dibantu. Kabupaten Kupang baru minggu kemarin kalau tidak salah dibantu dengan itu nanti semua 22 kabupaten kota memang dibantu. Jadi bukan hanya satu. Ini kerjasama Dekranasda Pusat, Dekranasda Provinsi, dan Dekranasda Kabupaten. Tugas Dekranasda Kabupaten menyiapkan generasi-generasi penerus untuk menenun, khususnya yang putus sekolah. Dekranasda Provinsi membantu memasukkan nama-nama itu ke aplikasi dan juga istilahnya mempercepat proses untuk pengajuan bantuan ini, dan anggarannya turun dari Dekranasda Pusat. Saya agak sedikit lega, ternyata ada yang tahu juga program ini.